dulu. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mari kita buat perjanjian bersama. Yaitu apa? 10 perintah Allah. Kamu harus kasih tahu mereka semuanya. Ya, supaya mereka sampai jangan lupa kepada saya. Itu sebabnya saudara. Apa janji Tuhan, perintah Tuhan yang pertama saudara? Siapa tahu janji Tuhan yang pertama di Keluaran pasal ke-20. Amen. Apa ayat kedua? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Haleluya. Kenapa saudara? Karena banyak orang sewaktu mereka mulai bekerja, sewaktu mereka mulai berbisnis, sewaktu mereka mulai berkarya, sewaktu mereka mulai berpendidikan, hal-hal yang lain. Seringkali saudara, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, seringkali akan lupa kepada Allah Yehova yang telah mengeluarkan kita dari perbudakan saudara. Seringkali saudara kita akan lupa dengan Allah Tuhan yang telah membebaskan kita dari segala dosa. Itu sebabnya saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ini adalah perintah pertama. Ingatkan kepada anak-anak kita. Ingatkan kepada generasi-generasi kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan satu-satunya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membebaskan saudara dari segala perbudakan. Dialah yang telah memberkati saudara. Dialah yang juga akan membawa berkat bagi saudara. Jangan lupa untuk menyembah Dia satu-satunya. Dialah Tuhan kita. Dialah Allah kita. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa saudara. Jangan lupa. Jangan lupa saudara. Jangan lupa saudara. Tetapi yang kedua saudara. Ayat keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit. Atau yang di bumi. Atau di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu saudara. Saudara. Jangan membuat patung-patung. Dan menyembahinya saudara. Jangan membuat patung-patung. Untuk menyembahinya saudara, amen, right? Jangan membuat patung-patung untuk menyembahinya. No, jangan saudara. Jangan membuat image apapun untuk menyembahinya. Tuhan Yesus berkata, jangan. Sembahilah saya. Saya adalah Allah satu-satunya. Saudara, ini penting sekali. Karena jangankan tunggu mereka masuk ke tanah perjanjian. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel sudah terlebih dulu apa saudara? Membuat satu patung berhala. Dan menjulukinya adalah Yehova. Saudara, sewaktu Musa di atas gunung, apa yang bangsa-bangsa Israel di bawah lakukan? Mereka mendirikan sebuah patung. Patung apa? The golden calf. Amen, right? Apa tuh? Kambing emas ya? Is it? Amen, right? Anak kambing emas. Amen, right? Patung anak kambing emas. Saudara tahu nggak? Jika saudara baca keluaran saudara. Sewaktu mereka mendirikan patung anak kambing emas ini, sewaktu selesai saudara, apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata saudara, wah inilah Yehova kita. Saudara, jangan saudara sampai kita membuat gambaran apapun, hanya menyembah Tuhan. Kita harus sembah Allah kita. Siapa yang berkata amin? Yang keenam, ayat ke-6 saudara. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Oke, nah, ayat ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi ini kita harus memberi hormat kepada Tuhan. Amen, right? Tapi saudara, saya ingin memberikan kepada saudara yang ini saudara. Ayat 8. Ini sangat penting. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatkan dan kuduskan hari Sabat. Jadi saudara apa? Hey, ingat. 6 hari kamu bekerja. Tapi hari ke-7 kamu harus datang beribadah. Amen, right? Ini adalah perintah Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara, seperti halnya bangsa Israel, Tuhan berfirman, setiap hari yang ke-7, itu adalah hari setiap tahun yang ke-7. Seluruh bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan. Jangan bekerja, jangan mengelola tanah kamu. Berilah 1 tahun supaya tanah ini bisa berkembang kembali lagi. Untuk istirahat selama 1 tahun. Nah saudara, prinsipnya sama saudara. 6 hari kita bekerja. 6 hari, hari Senin sampai hari Sabtu kita banting tulang. Amen. Tapi hari Minggu, maukah saudara dan saya bersabat, beribadah kepada Tuhan.
Saudara, ini perintah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin supaya mengingati bangsa-bangsa Israel. Karena dia tahu saudara, sewaktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai sibuk saudara. Sewaktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka akan mulai bekerja. Mereka akan mulai berkarya. Mereka akan mulai sibuk berolah. Saudara, mereka juga akan mengelola bahan-bahan. Mereka mulai buka bisnis. Mereka akan buka komersil. Mereka juga akan melakukan banyak-banyak hal. Ada tugas-tugas yang mereka harus lakukan. Sewaktu mereka masuk ke tanah perjanjian, itulah budaya baru mulai, saudara. Mereka mulai berkarya. Mereka mulai melakukan banyak hal. Mereka pasti akan sibuk, saudara. Dan saudara, Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Israel, di dalam kesibukan kamu, 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 sebagaimana kamu telah diberkati, sebagaimana kamu telah makmur, sebagaimana kamu hidup dalam kekayaan, jangan lupa hari Minggu, hari Sabat, datang beribadah kepada saya. Karena hari Minggu datang beribadah kepada saya, ini adalah sebuah tunjukan kepada Tuhan. Tuhan, saya 6 hari bekerja, tapi hari ini saya ingin percaya saja kepada kamu. Saya ingin beribadah dengan kamu. Saya ingin memberi pujian. Saya ingin menyembah. Yang Tuhan perlukan hanya 1 hari, 2 jam saja untuk datang mengangkat tangan saudara, menyembah Dia. Itu saat minggu demi minggu Tuhan Yesus itu mendambakan penyembahan kita semuanya, saudara. Dan itu sebabnya dia berfirman kepada bangsa Israel, di dalam kesibukan kamu, tolong Musa, kamu kasih tahu generasi kamu yang di bawah ini. Tolong Musa, kamu kasih tahu anak-anak kamu ini. Sewaktu mereka di dalam kesibukan, sewaktu mereka di dalam kemakmuran, sewaktu mereka di dalam kekayaan, jangan lupa kasih tahu mereka, ingetin mereka, jangan lupa datang ke gereja untuk beribadah di hari Sabat, saudara. Untuk apa? Untuk menyembah Dia. Untuk menyembah Dia. Saudara, hari demi hari, setiap kali saudara, kita selalu diingatkan untuk menyembah Tuhan. Sama halnya saudara dengan Pastor Kong, saudara di City Harvest Church. Hari-hari ini saudara, kita sekali lagi dipanggil oleh Tuhan untuk berdoa. Sekali lagi dipanggil untuk Tuhan untuk menyembah lagi saudara. Itu sebabnya intensitas doa, intensitas penyembahan di gereja kita makin hari, makin dalam saudara. Karena kita tahu, di depan saudara, ada banyak visi-visi besar yang Tuhan ingin berikan, ingin lakukan di gereja City Harvest Church. Puji Tuhan, ini adalah semua anugerah Tuhan. Gereja City Harvest Church saat ini sudah 27.000. Kami mempunyai 50 gereja afiliasi di seluruh Asia. Secara keseluruhan gereja kita sudah mencapai 50.000 saudara. Kita mempunyai satu gedung di bagian barat Singapura, 48 juta US dollar. Kita berhasil membayarnya cash, lunas, nggak perlu pinjam bank apapun saudara. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, anggota-anggota kita mulai berkarya. Mulai saudara menjadi orang-orang sukses. Hampir setiap minggu saat ini saudara, di surat kabar, di berita, di internet. Itu mereka selalu saudara mencantumkan anggota-anggota kita. Karena mereka berkarya. Mereka hidup cemerlang. Mereka hidup excellence. Mereka menjadi yang terbaik saudara. Tahun 2009 saudara, ada 4 putri Singapura di berbagai macam kompetisi. Semuanya 4-5, semuanya adalah anggota-anggota kita semuanya. Saudara, tapi saat ini saudara, kita tidak puas. City Harvest tidak puas saudara. Karena tahun ini saudara, visi kita adalah supaya kita bisa menerobos 30.000. Kita ingin menerobos 50.000 saudara. Dan saudara, tahun ini kita juga mempunyai visi, kita ingin mendapati satu gedung. Ya, satu gedung yang bisa menampung 10.000 orang. Dan saudara bukan di bagian barat, bukan di bagian timur. Tapi kita bervisi, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan satu gedung di sentral Singapura. In the center of Singapore. Saudara-saudara tahu bahwa lahan di Singapura itu sangat langka sekali. Sangat sulit sekali jikalau kita ingin mendirikan sebuah gedung di sentralnya Singapura. Dan juga jangan ngomong biayanya saudara. Tahu sendiri, harga di Singapura begitu mahal. Benar gak saudara? Haleluya. Saudara, tetapi hal-hal yang mustahil, hal-hal yang besar, saudara, itu semua Tuhan bisa lakukan. Tetapi saudara, yang dia perlu bukanlah kepandaian saudara. Yang dia perlu bukanlah juga tenaga saudara. Tetapi yang dia perlu adalah penyembahan saudara. Bagi mereka yang menyembah Tuhan, bagi mereka yang datang berdoa kepadanya, maka dia